wabarakatuh. Baru 10 orang. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, tanpa mengurangi rasa hormat saya, lalu di uang gak tomat labi. Alhamdulillah la taufiqi wa imtinahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Mengawali sesuatu dengan mengucapkan bismillah ketika kita keluar dari rumah kita dalam keadaan cuaca yang cerah. Kemudian kita mengangkat kepala kita ke atas langit. Lalu di atas kita melihat ada lengkungan bengkok kayak begini, ya, dan maroro agak miring begini, tetapi penuh dengan warna, ada warna kuning, ada warna merah. Kemudian kita menyebutnya itu adalah pelangi. Kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Ketika kita mendapatkan nikmat, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka mari kita pada kesempatan malam ini kita sama-sama membasahi kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi kita di mamanya yang kita dalam suasana kebahagiaan. Karena apa? Karena malam ini ada momentum sejarah ya, yaitu di pernikahan ya. Ini pernikahan ya, bukan peristiwa biasa ya, bukan hanya sekedar orang yang memiliki ikatan hati yang sama duduk, lalu kemudian ada penghulu nikah di tengah, lalu kemudian ada dua saksi, kemudian mengucapkan ijab kabul. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu, tetapi itu pernikahan adalah peristiwa sejarah. Mengapa namanya peristiwa sejarah? Sebab gara-gara pernikahan sehingga populasi umat Islam bertambah. Perlu saya cerita di awal ya, perlu saya cerita sebelum saya masuk pada bagian apa hak-hak yang harus dimiliki oleh suami ya, dan apa hak-hak yang harus dimiliki oleh istri. Sebelum saya masuk ke sana, perlu saya sampaikan bahwa mengapa nama anak ia di Asialangan ini pernikahan adalah peristiwa peradaban. Karena lewat pernikahan populasi umat Islam bertambah. Dialog mai ketika Rasulullah masih hidup ya, di awal perjalanan dakwanya baru hanya segelintir orang-orang beriman yang ikut kepada Nabi. Boleh dibilang ya, katakanlah ketika Rasulullah wafat masih hitungan ribuan orang. Tetapi karena adanya peristiwa pernikahan umat Islam bertambah. Jadi apa nasangan Nabi tak? Saya suka ya itu umatku nanti pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, suka apanya ya Rasul? Saya suka melihat umatku pada hari kiamat dengan jumlah yang besar. Ada pesan Nabi kepada kita, ya ma'syar sabab, man istata'a minkum al-ba'at falyatasawwaj. Wahai pemuda, kalau engkau sudah memiliki kemampuan nikah, kemampuan memberi nafkah lahir atau batin, maka nikahlah. Falyatasawwaj. Man lam yastati' fabisya. Kalau engkau tidak memiliki kemampuan untuk menikah ya, tetapi libido seksual kita senantiasa meminta supaya itu kita penuhi, maka kita berpuasa ya. Jadi jangan menunda. Nanti saya punya gaji yang besar. Masih teringat di telinga kita hal-hal yang penting yang harus dimiliki oleh laki-laki. Wahai laki-laki, luar ini sangat tanggung. Sampaikan kepada antum, kalau nasihat itu tentu tidak perlu saya ulang lagi. Tetapi ada satu cerita dari Rasulullah yang layak menjadi renungan kita. Gambaran bagaimana Rasulullah membangun kehidupan rumah tangganya. Dia pembantunya Nabi Ta'o Sangana Anas bin Malik ya. 25 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu di rumah Rasulullah. Apa nasana Anas bin Malik? 25 tahun menjadi pembantunya Rasulullah. Hendak padua mairani suarana Rasulullah ayallahu di bainena di Khadijah ya. Jadi untuk kita laki-laki dan untuk kita semuanya, terutama untuk pribadi saya sendiri, jangan pernah tabe, jangan kita tersinggung jangan kita tersinggung, jangan kita pernah kasihan ya. Kita dia temuan makke di mata lalu itu waineta ya.
Tidak perlu lagi saya tafsirkan seperti apa. Darwaya kalimat talol itu waineta, ya. Apalagi menyentuh, ya, kulitna waineta, ya. Karena itu tuh ini udah pada pemaidi saja. Karena itu perempuan ketika Allah menciptakan wanita pertama itu ditarik dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau kita anak biologi melihat itu rangka manusia, dia itu tulang rusuk kok ndani maroro, tapi pekoi. Filosofinya apa? Perempuan itu bengkok, ya, tapi bukan bengkok dalam arti karai, tidak. Bengkok dalam arti laki-laki harus senantiasa menunjukkan kasih sayang dengan segala kelembutan hati padanya. Jadi tuai netra, jadi perempuan itu harus dihalus-halusi memang, ya, bukan berarti kengeng. Jadi ketika berbuat salah maka dinasehati, ya. Iya. Sebenarnya di Pura Lokmai anak guru Kiai almarhum Kiai Haji Ustaz Alwi. Dia tuh ini yo. 9 pada dirinya perasaan, sementara 1 logika. Sementara temuannya 99 pada dirinya logika, 1 perasaan. Artinya apa ya? Itu hilangan di watak kalian atau ini dalam diri perempuan itu lebih didominasi perasaan daripada logikanya. Maka kadang kalau kita bernasihatlah dengan segala kelembutan hati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahasa Al-Quran, aja nasihati orang dengan segala kelembutan hati, ya. Karena saya lihat pipinya ibu kemerah-merahan, kalau perlu kita panggil dengan panggilan seperti yang, ya, yang biasa diucapkan oleh Rasulullah bahwa ya Humairah, ya Humairah, ya. Tapi panggillah, ya, dengan panggilan yang lembut yang kemudian menyejukkan hati. Kemudian yang kedua, namanya apa dia siapa ya, Kandi atau apa kan nggak jadi sami tahu dia nanti ini tahu dia Pak. Iya, itu pada itu dia. Ya. Terus yang kedua yaitu dia rasa cinta, ya, karena tidak bisa dipungkiri antum berdua hari ini mengikat hati dalam satu ikatan resmi yang namanya pernikahan karena diawali dengan rasa cinta, ya. Karena ya tidak rasa cinta tidak bisa dipungkiri. Karena itu pada dasarnya hanya mensifati sedikit sifat-sifat Tuhan yang namanya al-mahabbah. Akan jatuh talak 1, ya. Tapi saya lihat dulu Reu, ya, Pak Safarudin adalah tipe pekerja. Tentu tidak akan lewat dari 6 bulan untuk memberi nafkah zahir kita, ya. Untuk perempuan, ya, untuk calon ibu ini, antum sekarang bukan lagi hanya sekedar seseorang yang diikat hatinya oleh Safar, ya, tetapi antum hari ini sudah menjadi makmumnya dari saudara yang namanya Safarudin. Makmum itu sami'na wa ata'na pada suaminya. Apapun kata suaminya, selama itu berada dalam bingkai kebaikan, maka posisi istri harus sami'na wa ata'na, ya. Rasulullah itu mengingatkan sahabat kepada para istri-istri sahabat, wahai wanita-wanita, ya, ketahuilah kalau engkau berbuat salah lalu kemudian suamimu tidak memaafkan, 1 malam maka malaikat akan melaknatmu. Bahkan Fatimah As-Sahra ketika melakukan kesalahan pada suaminya, ya, itu Fatimah As-Sahra, nah, itu Muhammad Bali, ya. Itu Fatimah As-Sahra adalah putri kesayangannya Rasulullah. Boleh dikatakan maksum, bersih dari dosa. Pernah suatu ketika keluar dari rumah hanya untuk sekedar beribu adelima. Lalu piwaisin lalu manena. Pulang dari pasar, kemudian suaminya bertanya, dari mana Ki? Kemudian Fatimah mengatakan dari pasar beli delima ini. Suami tidak marah. Tapi dari Fatimah nolina rasai kurang ridho ini suamiku, ya. Maka apa yang dilakukan Fatimah pada malam itu juga, lapinggulilin ni muanena rapaleba minggulilin jo di kawah pada saat orang tawaf. Jadi kalau Bu, maaf tadi yang tersinggung, betul-betul kita menjaga itu perasaan suami. Walaupun ada suami hanya menunjukkan gerak tidak suka, datangi suami, ya. Datangi suami untuk mendapat ridhonya suami.
Karena itu ridhonya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho kedua orang tua. Yang kedua ridhonya Allah ada pada ridho suaminya, ya. Jadi istri itu harus sami'na wa ata'na pada istri, karena logikanya tentu saja berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rasa cinta yang kita miliki hari ini, tadi saya tambah lagi 2 menit, mudah-mudahan 2 menit ya, ini tidak lagi terkikis dengan berjalannya waktu, ya. Tapi malai ini pernikahan tak kita jaga sampai sampai seperti beliau ini, rambut sudah tumbuh satu persatu di atas kepala. Jadi tidak hanya sekedar cinta itu kita miliki dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Malai kita berjanji, wahai istriku, malam ini aku berjanji, engkau akan menjadi wanita terakhir dalam hidup. Ya, buat tahu ini kalau perempuan berjanji juga, wahai suamiku, malam ini saya berjanji, engkau akan menjadi laki-laki terakhir dalam hidup. Itu mungkin saudara-saudara sekalian, bapak ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada intinya. Sekali lagi bahwa pernikahan bukanlah peristiwa biasa, jadi kita tidak bisa anggap main-main di barang, ya. Dia adalah peristiwa sakral, ya. Lewat peristiwa pernikahan umat ini kemudian bertambah. Tadi yang kedua, sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga konsistensi hati kita sehingga seluruh aktivitas kehidupan yang kita lakoni dalam seluruh dimensinya senantiasa bernilai ibadah, bernilai pahala, menghadirkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Niati ini dengan niat ibadah kepada Allah, ya. Dan ketika, mohon maaf, ini hal pribadi ya, tetapi tidak apa-apa saya sampaikan. Ketika antum mau melakukan itu, maka awali selalu dengan doa, Rabbana habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya anak yang saleh. Jadi tidak hanya sekedar anak yang sehat, tetapi saleh, saleh otaknya, saleh hatinya. Karena kita tidak itu mempunyai harta paling berharga dalam hidup kita, karena itu barang, ya. Kita tidak itu mempunyai harta paling berharga dalam hidup kita, tanam lawan. Tania investasi barang yang kita miliki hari ini, harta yang paling berharga dalam hidup kita, dan itu yang akan menemani kita sampai kiamat tiba, anak yang saleh. Walaupun kita sudah dihimpit tanah menjadi tulang belulang, tetapi kuat dia yang anak kita tinggalkan yang senantiasa mengangkat tangannya ke atas langit sambil berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka itulah anak yang saleh. Bagaimana menghadirkan anak yang saleh? Tentu saja ketika kita mau melakukan ibadah hubungan, ya, suami istri itu, mohon maaf kalau saya harus menyebutnya, maka awali dengan ucapan auzubillah, kemudian akhiri dengan ucapan Rabbana habli minas salihin. Doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Ibrahim sehingga lahirnya namanya Ismail.